Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Fitri dari Pendidikan Bisnis Angkatan tahun 2022, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 170762214. Kepada yang terhormat dosen pembimbing saya Dita Purwita SPD, MSI, PhD, dan Bapak Kusworo SPD, MPD, saya ingin mempresentasikan penelitian saya dengan judul pengaruh live streaming dan content marketing terhadap purchase decision melalui brand trust pada pengguna TikTok Shop di Jakarta. Baik, jadi hasil analisis data pada bab 4, yaitu ada beberapa tahapan. Yang pertama ada analisis deskriptif, kemudian ada outer model, yaitu uji validitas dan reliabilitas, kemudian ada inner model, yaitu pengujian R-square, F-square, F-square, R-square, F-square, predictive relevance, goodness of fit, SRMR, kemudian pengujian hipotesis. Lalu ada pengujian dari hipotesis pengaruh langsung dan pengaruh mediasi. Baik, yang pertama adalah deskripsi dari data responden. Berdasarkan data yang terkumpul, yaitu ada 170 responden, mayoritas merupakan perempuan berusia 22 tahun, berdomisili di Jakarta Selatan dan berstatus sebagai mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa responden didominasi oleh kelompok dewasa awal yang aktif menggunakan TikTok Shop. Selanjutnya dari hasil analisis convergent validity di mana saya menguji instrumen atau item yang akan digunakan untuk pengujian dalam penelitian ini. Jadi berdasarkan hasil uji convergent validity, seluruh variabel penelitian memiliki nilai AV di atas 0,50 yaitu live streaming dengan 0,575, content marketing 0,526, brand trust 0,717, dan precision 0,592. Meskipun beberapa indikator memiliki nilai outer loading di bawah 0,708, indikator tersebut tetap dipertahankan karena masih memenuhi batas minimum yaitu di antara 0,40. Dan nilai AV konstruk tetap terpenuhi. Menurut HAIR 2022, dengan demikian seluruh konstruk atau item dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Lalu dari analisis HTMT, jadi berdasarkan hasil uji diskriminan validity menggunakan HTMT, seluruh nilai antar konstruk berada pada rentang 0,225 hingga 0,589, yaitu di bawah batas 0,90 menurut Hare et al. Tahun 2022. Nilai tertinggi terdapat pada hubungan live streaming dan precision yaitu 0,589, sedangkan nilai terendah pada brand trust dan precision yaitu 0,225. Dengan demikian, seluruh konstruk telah memenuhi kriteria diskriminan validity dan menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki perbedaan konsep yang baik. Selanjutnya analisis dari Fornell-Larker. Berdasarkan hasil uji Fornell-Larker, nilai akar AV setiap konstruk yaitu brand trust berada pada sekitar 0,846, content marketing 0,725, live streaming 0,758, dan precision 0,769, yaitu konstruk lebih besar dibandingkan dengan nilai korelasi antar konstruk. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel mampu membedakan dirinya dari variabel lain, sehingga seluruh konstruk telah memenuhi kriteria diskriminan validity menurut Hare tahun 2022. Lalu hasil analisis melalui cross-loading, berdasarkan hasil uji cross-loading, suatu item dinyatakan memenuhi diskriminan validity apabila konstruknya sendiri lebih besar daripada nilai outer loading terhadap konstruk lain. Oleh karena itu, seluruh item dalam penelitian ini memiliki diskriminan validity yang baik, menurut Hare tahun 2022. Selanjutnya, uji reliabilitas. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, seluruh konstruk memiliki nilai Cronbach's alpha, composite reliability, yaitu RHOA dan RHOC di atas 0,70 serta nilai AV di atas 0,50. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki tingkat konsistensi yang baik dan seluruh item pernyataan dinyatakan reliable serta layak digunakan dalam penelitian menurut Hare tahun 2022. Selanjutnya, tahapan uji selanjutnya yaitu dari variance inflation factor atau VIF. Berdasarkan hasil uji VIF, seluruh nilai berada pada rentang 1,026 hingga 2,150 sehingga masih di bawah batas maksimum. Jadi batas maksimum untuk VIF ini adalah di bawah 5 atau bahkan kurang dari 5 itu lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa model penelitian tidak mengalami masalah multikolinearitas dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya menurut Hare tahun 2022.
Lalu uji selanjutnya ada R-square. Berdasarkan hasil uji R-square atau R-square, variabel brand trust memiliki nilai sebesar 0,535 sedangkan purchase decision sebesar 0,539. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan variasi kedua variabel endogen sebesar 53,5% dan 53,9%. Sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Berdasarkan kriteria Hare tahun 2022, kedua nilai tersebut termasuk dalam kategori sedang atau moderate, sehingga model penelitian memiliki kemampuan penjelasan yang cukup baik. Selanjutnya yaitu effect size berdasarkan hasil uji effect size atau F-square. Konten marketing dan live streaming memiliki pengaruh besar terhadap brand trust dengan nilai masing-masing 0,369 dan 0,601. Terhadap purchase decision, brand trust, dan konten marketing memiliki pengaruh kecil, sedangkan live streaming memiliki pengaruh sedang dengan nilai 0,151. Dengan demikian, live streaming menjadi variabel dengan pengaruh terbesar dalam model penelitian. Menurut Hare tahun 2022. Selanjutnya ada predictive relevance. Berdasarkan hasil uji predictive relevance atau key square predict, variabel brand trust memiliki nilai sebesar 0,515 dan purchase decision sebesar 0,462 yang menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang baik karena nilai key square predict yaitu lebih besar daripada 0. Nilai RMSE dan MAE yang diperoleh juga menunjukkan tingkat kesalahan prediksi yang rendah sehingga model penelitian dinyatakan memiliki kemampuan prediksi yang baik terhadap variabel endogen menurut Hare tahun 2022. Kemudian ini ada goodness of fit. Jadi dari goodness of fit ini berdasarkan perhitungan goodness of fit didapati sebesar 0,593 yang termasuk kategori besar atau large. Hal ini menunjukkan bahwa model penelitian memiliki tingkat kesesuaian yang baik dan mampu menjelaskan hubungan antara variabel live streaming, content marketing, brand trust, dan purchase decision secara keseluruhan menurut Hare et al. Tahun 2022. Selanjutnya ada SRMR berdasarkan hasil uji model fit, nilai SRMR sebesar 0,056 atau kurang dari 0,08 dan NFI sebesar 0,828 menunjukkan bahwa model memiliki tingkat kesesuaian yang baik. Dengan demikian, model penelitian dinyatakan layak untuk analisis lebih lanjut menurut Hare tahun 2022. Lalu di akhir ada uji hipotesis menggunakan path coefficient dan bootstrapping. Berdasarkan hasil uji hipotesis dan mediasi, seluruh hubungan antara variabel, baik pengaruh langsung maupun tidak langsung, melalui brand trust terbukti positif dan signifikan dengan T statistik lebih dari 1,96 dan p-value kurang dari 0,05, sehingga seluruh hipotesis penelitian H1 hingga H7 dinyatakan diterima. Menurut Hare tahun 2022. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis PLS SEM, penelitian ini menunjukkan bahwa live streaming, konten marketing, dan brand trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase decision. Selain itu, live streaming dan konten marketing juga berpengaruh positif terhadap brand trust. Hasil uji mediasi menunjukkan bahwa brand trust memediasi secara parsial pengaruh live streaming dan konten marketing terhadap purchase decision. Implikasi yang pertama ada teoritis. Penelitian ini memperkuat stimulus organism response atau SOR theory bahwa live streaming dan konten marketing sebagai stimulus mempengaruhi brand trust sebagai kondisi internal konsumen yang selanjutnya mendorong purchase decision. Temuan ini juga menegaskan pentingnya brand trust sebagai mekanisme yang menghubungkan strategi pemasaran digital dengan keputusan pembelian. Selanjutnya, implikasi praktis. Berdasarkan variabel live streaming meningkatkan responsivitas host dalam menjawab pertanyaan konsumen selama siaran berlangsung, kemudian konten marketing yang menyajikan konten yang lebih transparan, realistis, dan informatif agar sesuai dengan kondisi produk. Lalu ada brand trust yang menjelaskan kebijakan retur dan tingkatkan penting untuk meningkatkan layanan purna jual untuk meningkatkan rasa aman konsumen. Dan purchase decision untuk memperkuat strategi referral, ulasan pelanggan, dan user-generated content untuk meningkatkan pengaruh rekomendasi sosial. Lalu keterbatasan yang pertama ada penelitian ini terbatas pada responden pengguna TikTok Shop di Jakarta berusia 18 hingga 24 tahun.
hanya menguji variabel live streaming, konten marketing dan pentas, dan purchase decision. Lalu penelitian ini hanya berfokus pada satu platform, yaitu TikTok Shop, serta menggunakan pendekatan kuantitatif, sehingga belum menggali alasan dan pengalaman konsumen secara lebih mendalam. Lalu dari keterbatasan tersebut, akhirnya penelitian ini merekomendasikan selanjutnya disarankan untuk memperluas karakteristik responden, menambahkan variabel lain seperti EWOM, online customer review, perceived value, perceived risk, atau customer experience, kemudian membandingkan berbagai platform sosial commerce serta menggunakan pendekatan mixed methods atau kualitatif agar memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perilaku konsumen pembeli dari TikTok Shop. Sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.